4, 3, 2, 1, go! Serangan bis 6. Jangan lupa kasih hadiah. Yan Lao yang tadinya terbang di udara kemudian turun menghampiri wali kota dan pasukan yang ada di belakangnya. Apakah berhasil? Tanya wali kota Zilian. Entahlah, aku juga tidak yakin, ucap Yan Lao. Beberapa saat kemudian, asap tebal yang menutupi area pertarungan itu perlahan-lahan mulai menghilang dan semua orang semakin fokus menatap ke tempat tersebut. Setelah asap tebal itu benar-benar telah menghilang, semua orang terkejut dengan penampakan yang ada di depan sana. Mereka dapat melihat badak api yang masih berdiri kokoh tanpa goresan sedikit pun pada kulitnya. Bukan hanya itu, ki iblis yang ada di sekitarnya juga semakin kuat. Bagaimana mungkin? Jika serangan itu tidak memberikan luka, aku sama sekali tidak terlalu heran. Tapi, dia jadi semakin kuat. Apa-apaan ini? Ucap Yan Lao. Sial, ucap wali kota Zilian. Badak api kemudian mengeluarkan aura permusuhan yang amat besar, energi iblis di sekitarnya perlahan membentuk sebuah pemadatan spiritual yang menyerupai kepala badak api dengan ukuran raksasa. Kepala badak api yang terbentuk dari pemadatan energi iblis itu semakin lama semakin besar dan membuat aura penekanan yang sangat mendominasi. Sementara itu, di puncak atas dari rumah makan teratai putih, tampak Tian Lei dan Xiao Bai yang sedang duduk sambil mengawasi jalannya pertarungan dengan serius. Hati Tian Lei saat ini masih bimbang, antara ia membantu tapi resikonya sangat besar bahkan ia bisa mati, atau ia harus pergi sekarang juga dan mengingkari janjinya pada seseorang. Tian Lei sebenarnya dari awal sudah memiliki niatan untuk pergi dari kota itu. Tapi, entah kenapa hatinya sangat sesak saat memikirkan kehancuran kota ini. Xiao Bai yang terlungkup di sebelah Tian Lei melihat Tian Lei dengan raut wajah sedih karena Tian Lei tidak membantu. Ucap Xiao Bai dengan pelan. Tian Lei melihat ke arah Xiao Bai yang masih memasang wajah sedihnya, ia kemudian mengelus-elus bulu-bulu halus di kepala Xiao Bai. Aku sebenarnya bisa mengalahkannya dengan bantuan segel kegelapan tanpa batas. Tapi, kekuatanku sama sekali tidak cukup untuk melakukannya, ucap Tian Lei. Xiao Bai menjilati tangan Tian Lei yang mengelus kepalanya. Tian Lei tersenyum. Menggunakan kekuatanmu, ucap Tian Lei dan kemudian menghela nafasnya. Aku mungkin bisa mengalahkannya jika aku menggunakan seluruh kekuatanmu. Tapi, resikonya adalah kehilangan seluruh kekuatanmu. Apakah tidak apa-apa? Tanya Tian Lei. Xiao Bai mengangguk dengan semangat. Tian Lei menghela nafasnya dan tersenyum, ia kemudian berdiri dan melihat ke arah medan pertarungan, di mana kekuatan yang akan dilepaskan oleh badak api menjadi semakin kuat. Baiklah. Jika kau memang tidak takut kehilangan semua pencapaianmu, maka aku juga akan menggunakan semua usaha yang aku bisa, ucap Tian Lei. Tian Lei melihat ke arah Xiao Bai. Kini ia dan Xiao Bai saling berhadap-hadapan. Tian Lei berjongkok di depan Xiao Bai dan meletakkan telapak tangannya tepat di atas segel emas yang ada di dahi Xiao Bai. Cahaya emas yang disertai dengan kekuatan yang sangat besar keluar dari segel tersebut. Cahaya emas dan kekuatan itu adalah semua kekuatan dari Xiao Bai. Cahaya emas itu mulai memasuki tubuh Tian Lei dengan sangat cepat, ranah kultivasi Tian Lei semakin naik dengan cepat dan berhenti di ranah Mahayana bintang 6. Sementara Xiao Bai, ia menjadi semakin lemah bahkan hanya memiliki energi spiritual setingkat dengan bodi tempering bintang 6.
Kekuatan yang besar di dalam tubuh Tian Lei hampir tidak bisa ia kendalikan, bahkan tubuhnya sekarang hampir meledak. Tian Lei kemudian duduk bersila dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menstabilkan kekuatan yang ada dalam tubuhnya. Beberapa detik kemudian, kekuatan itu bisa ia kontrol dengan baik, tapi hanya bisa ia gunakan dengan waktu 10 menit saja. Tian Lei mengeluarkan sebutir pil perubahan wujud dan memberikannya pada Xiao Bai. Xiao Bai, untuk sementara, kau menjadi kecil terlebih dahulu, ucap Tian Lei. Xiao Bai mengangguk lalu menelan pil perubahan wujud yang diberikan oleh Tian Lei. Xiao Bai kemudian langsung berubah wujud menjadi seekor anak An-Asterisk yang lucu. Tak basa-basi lagi, Tian Lei meletakkan Xiao Bai di pundaknya dan langsung terbang ke arah medan pertempuran. Di tempat pertarungan, kekuatan yang dikeluarkan oleh badak api semakin kuat dan para pasukan kota, Yan Lao dan wali kota Zili yang telah bersatu untuk membentuk sebuah perisai dengan energi spiritual yang besar. Beberapa detik kemudian, Tian Lei bersama dengan Xiao Bai telah sampai di tempat tersebut dan hal ini membuat Yan Lao terkejut. "Kenapa kau kembali lagi?" tanya Yan Lao. Tian Lei melihat ke arah Yan Lao dan tersenyum. "Aku memiliki janji untuk menjemput seseorang beberapa tahun lagi. Tapi, aku juga memiliki janji untuk menyelamatkan kota ini pada seseorang," ucap Tian Lei. Tian Lei kemudian berjalan mendekati Yan Lao dan yang lainnya. Yan Lao pun membuka perisai energi spiritual dan membiarkan Tian Lei masuk. Tian Lei memberikan Xiao Bai pada Yan Lao. "Pergi menjauhlah. Dan jaga dia," ucap Tian Lei. Yan Lao mengerti apa yang dimaksud oleh Tian Lei. Ia kemudian mengangguk. "Baiklah. Semuanya. Ayo menjauh dari sini. Jangan mengganggu konsentrasi saudara Tian," ucap Yan Lao. "Baik." Semua orang pun langsung dengan kecepatan penuh mereka pergi menjauh beberapa kilometer dari tempat pertarungan. Setelah semuanya menjauh, Tian Lei kembali melihat ke arah badak api yang semakin memberikan aura permusuhan yang kuat terhadap Tian Lei. Tian Lei tersenyum. "Oh, kekuatan yang besar dan mengerikan. Aku juga punya," ucap Tian Lei. Tian Lei kemudian memfokuskan dirinya untuk mengeluarkan pedang penghancur langit dari dalam tubuhnya. Perlahan, sebuah pedang mulai terbentuk di depan Tian Lei dan saat pedang itu telah terbentuk sepenuhnya, Tian Lei langsung menggapai pedang tersebut. Tian Lei mengangkat pedangnya ke arah langit dan mulai mengeluarkan kekuatan dari pedang tersebut. Pedang penghancur langit memiliki energi 40%. Itu cukup untuk mengeluarkan 2 serangan tebasan Phoenix Ungu. "Jika masih belum bisa, maka aku akan menggunakan kekuatanku sendiri," ucap Tian Lei. "Phoenix Ungu, muncullah," ucap Tian Lei lalu seekor Phoenix dengan api berwarna ungu muncul di belakang Tian Lei. Setelah Phoenix Ungu benar-benar telah terbentuk di belakangnya, Tian Lei langsung menggunakan Phoenix Ungu tersebut untuk menyerang badak api. "Phoenix Ungu, serang!" teriak Tian Lei, lalu Phoenix Ungu di belakangnya melesat dengan cepat untuk menyerang badak api. Bersamaan dengan itu, badak api juga langsung melancarkan serangannya yang telah ia perkuat dari tadi. Serangan pemadatan spiritual yang berbentuk seperti kepala badak api itu langsung bergerak ke arah Phoenix Ungu yang dikeluarkan Tian Lei tadi. Duar. Ledakan yang dahsyat terjadi setelah kedua kekuatan hebat itu saling berbenturan satu sama lain. Tian kemudian langsung melesat dengan cepat ke arah badak api. Tian Lei membentuk segel tangan untuk mengeluarkan teknik segel kematian Asura,
ia mengumpulkan energi spiritual yang besar pada kedua telapak tangannya. Perputaran energi spiritual berwarna merah gelap semakin kuat di kedua telapak tangan Tianlei. Sepersekian detik kemudian, saat Tianlei telah berada di depan badak api, ia langsung mengeluarkan teknik miliknya. Tianlei memajukan segel tangan yang ia bentuk ke arah badak api. "Segel kematian Asura!" teriak Tianlei. Lingkaran segel berwarna merah gelap dengan aura yang sangat mendominasi muncul dari segel tangan Tianlei dan melesat menembus tubuh bis badak api. Serak, serak. Setelah lingkaran segel kematian Asura menembus tubuh badak api, kulit badak api yang sangat terkenal dengan pertahanan yang luar biasa kuat, seketika mengeluarkan darah di beberapa bagian tubuhnya. Pertahanan dari kulit badak api memang sangat kuat, tapi segel kematian Asura bukanlah teknik penyerang pertahanan luar, melainkan menyerang organ dalam tubuh musuh dan meledakkannya. Jadi, bahkan jika pertahanannya kuat, segel kematian Asura tetap bisa memberikan serangan yang luar biasa. Kecuali jika perbedaan ranahnya sangat jauh. Semua orang yang memperhatikan pertarungan Tianlei dengan bis badak api langsung membelalakkan matanya karena terkejut. "Luar biasa," ucap seseorang dengan pelan. "Apakah anak itu adalah seorang master yang sedang menyamar?" "Sepertinya begitu. Anak ini sangatlah hebat. Apakah dia dari sekte terkenal di luar sana?" tanya wali kota Zilian. "Entahlah. Aku juga baru mengenalnya tadi siang. Sekarang udah malam ya," ucap Yan Lao. Yan Lao melihat ke arah Tianlei di kejauhan sana. Dia lebih kuat dari yang tadi siang. Dan bis ini menjadi sangat lemah. Benar-benar aneh, pikir Yan Lao. Sebuah pemikiran kemudian terlintas di kepala Yan Lao. Ia membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke arah Xiao Bai yang ia gendong di depan dadanya. "Tunggu. Apakah mereka bisa berbagi kekuatan? Benar-benar luar biasa," pikir Yan Lao. Sementara itu, Tianlei yang telah membuat bis badak api terluka bukannya senang malah menjadi tegang. Ia benar-benar tegang memikirkan sisa waktu yang tinggal sedikit lagi untuk menggunakan kekuatannya saat ini. Tianlei menyimpan pedang penghancur langit ke dalam tubuhnya lagi dan mengeluarkan pedang langit naga hitam dari dalam cincin penyimpanannya. Tianlei menodongkan pedang berat itu ke depan. "Baiklah. Tidak perlu membuang waktu lagi. Ayo kita bertarung habis-habisan," ucap Tianlei dan entah kenapa bis badak api menjadi terprovokasi seperti memiliki sebuah perasaan. Akhir serangan bis. Jangan lupa like lebih besar dari komen lebih besar dari vote. Badak api yang melihat Tianlei menodongkan senjata padanya langsung mengeluarkan aura permusuhan yang sangat besar. Ia mendengus dengan suara yang terdengar keras lalu berlari dengan cepat ke arah Tianlei untuk menyeruduk Tianlei dengan culanya. Tianlei yang melihat itu langsung menggunakan pedang langit naga hitam untuk menahan serudukan dari kula badak api, karena tidak memiliki waktu untuk menghindar. Sepersekian detik kemudian, badak api telah berada tepat di depan Tianlei. Tianlei semakin mengencangkan pijakan kakinya di tanah agar ia bisa menahan serangan dari badak api. Bom! Kula dari badak api telah berbenturan dengan permukaan pedang langit naga hitam milik Tianlei yang sangat tebal dan kuat. Tianlei menahan serudukan itu sekuat tenaga hingga ia sedikit demi sedikit terdorong ke belakang. Saat Tianlei benar-benar hampir tidak kuat menahan dorongan dari badak api, ada seorang tetua yang datang dan membantu Tianlei. Gelombang angin yang sangat kuat dikeluarkan oleh orang tua tersebut dan membuat badak api terpukul mundur hingga beberapa meter.
Tian Lei melihat orang tua tersebut. Puncak tahap Mahayana. Siapa Anda? Tanya Tian Lei. Orang tua itu tersenyum. Penglihatan yang bagus. Tapi ini bukan saatnya untuk bertanya. Ucap orang tua tersebut. Ya, Anda benar. Apakah Anda bisa mengalahkannya? Tanya Tian Lei. Jika ia tidak diperkuat oleh Ki Iblis itu, kemungkinan besar, aku bisa mengalahkannya. Ucap orang tua tersebut. Baiklah. Anda alihkan perhatiannya dan aku akan mencoba suatu teknik yang bisa menghilangkan Ki Iblis itu. Ucap Tian Lei. Kalau begitu, aku beri kau waktu 5 menit. Ucap orang tua tersebut, ia kemudian melesat ke arah badak api yang ada di depan sana. Di tempat Yan Lao dan yang lainnya. Siapa dia? Tanya Yan Lao. Wali kota Zilian menunjukkan ekspresi senang di wajahnya. Itu ayah. Ucap Zilian. Jadi ini, bantuan yang kau katakan. Yap. Tian Lei melebarkan kedua telapak tangannya. Ia meletakkan kedua telapak tangannya itu di depan dadanya dan mengeluarkan segel kegelapan tanpa batas di antara kedua telapak tangannya. Tian Lei menyalurkan sebagian besar energi spiritualnya ke dalam segel kegelapan tanpa batas untuk memperkuat daya serapnya dan dapat menyerap Ki Iblis yang ada di dalam tubuh badak api. Segel kegelapan tanpa batas semakin lama menjadi semakin kuat dan energi spiritual yang Tian Lei masukkan ke dalam teknik itu juga hampir 30% dari semua energi spiritualnya. Sementara itu, ayah dari wali kota Zilian yakni Zilin Feng terus mengalihkan perhatian badak api dan terus menghindari serangan-serangan yang terbuat dari Ki Iblis dari badak api. Beberapa menit telah terlewati, Zilin Feng kemudian berteriak. Anak muda, kau butuh berapa banyak lagi? Ulur waktu 1 menit. Teriak Tian Lei yang sedang memperkuat teknik segel kegelapan tanpa batas dan telah kehilangan 60% energi spiritualnya. Baiklah. Teriak Zilin Feng. Zilin Feng kemudian mengeluarkan sebuah pedang yang terbilang cukup ringan. Ia mengangkat pedangnya ke arah langit lalu mengeluarkan teknik andalannya untuk memberi waktu pada Tian Lei. Di atas langit telah tampak sebuah angin topan yang terbentuk dari ribuan sayatan angin. Zilin Feng kemudian mengarahkan pedangnya ke arah badak api. Gelombang sayatan angin. Serang. Teriak Zilin Feng. Angin topan sayatan angin itu mulai bergerak sendirinya ke arah badak api. Gelombang sayatan angin itu terus menabrak bagian-bagian luar tubuh badak api untuk memberikan luka pada badak api. Gelombang sayatan angin terus menabrak perut kanan dan kiri, punggung, kaki dan bagian lainnya. Lalu, Zilin Feng kemudian mengangkat pedangnya ke arah langit lagi dan membuat gelombang sayatan angin itu bergerak naik ke atas langit. Zilin Feng sekali lagi menurunkan pedangnya dan mengarahkannya ke arah badak api. Gelombang sayatan angin menjadi semakin besar lalu turun dengan sangat cepat ke arah badak api. Gelombang sayatan angin itu kemudian menerobos seluruh bagian tubuh badak api dan membuat beberapa luka sayatan pada kulit badak api yang terkenal tak tergores. Sementara itu, Tian Lei telah selesai memperkuat kekuatan segel kegelapan tanpa batas. Ia kemudian membuat segel kegelapan tanpa batas menjadi sebuah bola kecil yang melayang di atas telapak tangan kanannya. Tian Lei berlari dengan sangat cepat ke arah medan pertempuran antara Zilin Feng dan badak api. Tian Lei melompat ke arah badak api dan berteriak. Segel kegelapan tanpa batas. Penyerapan maksimal. Tian Lei memajukan telapak tangan kanannya ke arah badak api dan membuat segel kegelapan tanpa batas yang awalnya hanya berbentuk bola kecil,
sekarang berubah menjadi pusaran yang sangat besar dengan warna hitam. Segel kegelapan tanpa batas dengan kemampuan penyerapan maksimal bisa menyerap energi apapun dan mengubahnya menjadi energi spiritual ke dalam tubuh Tianlei. Ki iblis dalam tubuh badak api perlahan mulai keluar dari tubuh badak api dan mulai terserap masuk ke dalam pusaran segel kegelapan tanpa batas dengan cepat. Penyerapan itu berlangsung dengan sangat cepat. Semua orang yang memperhatikan itu langsung tercengang. Hingga beberapa detik kemudian, semua energi iblis dalam tubuh badak api telah terserap semuanya dan membuat tubuh Tianlei kelebihan energi dalam jumlah yang sangat amat besar. Dek, dek. Hal itu membuat jantung Tianlei berdetak kencang dan pada momen tertentu, Tianlei menjadi tak sadarkan diri lalu terjatuh ke tanah. Bak. Tingkat kultivasi Xiao Bai juga ikut menghilang dari tubuh Tianlei dan kembali ke tubuh Xiao Bai. Xiao Bai kemudian secara tak sadar berubah menjadi bis serigala putih lagi dan mengamuk di tempat Yan Lao dan yang lainnya berlindung. Hal itu pun membuat Yan Lao dan yang lainnya menjauh dari area amukan Xiao Bai. Sementara itu, Si Lin Feng yang sudah tidak merasakan adanya ki iblis dalam tubuh badak api langsung menyerang badak api. Ia memaju-majukan telapak tangannya ke depan dan membuat dorongan angin yang luar biasa untuk menyerang badak api. Badak api yang merasa tidak bisa menang dari Zi Lin Feng pun langsung berlari untuk keluar dari kota teratai putih. Tapi, Zi Lin Feng tiba-tiba telah berada di depan badak api dengan sebuah bongkahan batu yang sangat besar yang terbuat dari energi spiritual yang ukurannya hampir menyamai besarnya puncak gunung suci milik Tianlei. "Terimalah ini," teriak Zi Lin Feng. Ia kemudian melemparkan bongkahan batu energi spiritual yang ada di atas telapak tangannya ke arah badak api. Boom! Ledakan yang luar biasa dari serangan yang dikeluarkan Zi Lin Feng terdengar sangat keras hingga memenuhi seisi kota. Serangan yang terbilang kuat dari Zi Lin Feng itu membuat ratusan rumah dan bangunan lain hancur lebur tak tersisa. Dan bis badak api telah mati dengan tubuhnya yang telah hancur dan berlumuran banyak darah. Zilian yang melihat itu sangat ingin menangis saat itu juga. "Kotaku. Berapa banyak uang yang harus aku keluarkan untuk memperbaiki itu semua?" ucap Zilian dengan sedih. Yan Lao melirik ke arah Zilian. "Sial, jadi itu alasannya melarangku sebelumnya," pikir Yan Lao. Di sebuah hutan dekat dengan kota teratai putih, terdapat beberapa orang yang mengenakan jubah hitam. "Sial, rencana kita jadi gagal gara-gara anak itu," ucap pimpinan mereka. "Lalu kita harus bagaimana, Ketua?" tanya salah satu bawahannya. "Kita akan kembali dan melapor pada Patriark," ucap ketua kelompok tersebut. "Baik," ucap semua orang. Mereka kemudian mengeluarkan sayap spiritual berwarna hitam dan terbang menjauh tanpa diketahui siapapun. Yan Lao melihat ke arah Xiao Bai yang masih mengamuk dan sudah menghancurkan puluhan rumah warga. Xiao Bai kemudian tiba-tiba berhenti dan mengambil ancang-ancang untuk melolong. "Oh!" Xiao Bai melolong dengan suara yang sangat keras. Lolongan itu juga menggetarkan jiwa orang-orang yang mendengarnya, termasuk Zi Lin Feng. Beberapa menit kemudian, Xiao Bai berhenti melolong dan terjatuh tak sadarkan diri. Zi Lin Feng yang masih berada di dekat Tianlei langsung membawa tubuh Tianlei dan terbang mendekati Yan Lao dan yang lainnya. "Bawa serigala itu ke kediaman wali kota juga," ucap Zi Lin Feng. "Baik," ucap Zilian dan seluruh pasukan kota yang ada di sana. Mereka kemudian mengambil sebuah alat dan membawa Xiao Bai ke kediaman wali kota. 3 bulan kemudian,
Tian Lei yang tidak sadarkan diri selama ini akhirnya membuka matanya. Ia melihat ke sekelilingnya dan hanya melihat kabut berwarna merah di sekitarnya. Ia berjalan menyusuri kabut-kabut merah itu, tapi sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, tempat yang kini ia tempati berubah. Tian Lei dapat melihat di depannya 5 keluarga kuno telah dibantai semuanya. Bukan hanya itu, ia juga melihat keluarga Tian telah dibantai habis-habisan dan ayahnya tergantung di sebuah tiang. Tian Lei kemudian menoleh ke arah kanan dan melihat Xie Ningxi yang telah memakai pakaian yang robek-robek dan telah dijadikan budak. Tian Lei mengepalkan kedua tangannya dengan erat melihat semua itu dan yang lebih membuatnya marah adalah karena yang melakukan itu adalah ketiga patriark sekte besar. Ketiga orang itu tersenyum sinis ke arah Tian Lei. Jangan pernah berpikir untuk balas dendam, bahkan melawan bis tingkat 5 saja hampir mati. Ucap patriark sekte lembah iblis, Molly. Tian Lei saat itu tidak bisa bergerak, tapi amarahnya begitu besar saat ini. Tian Lei memaksa untuk mengepalkan tangannya. Ia kemudian meluapkan kemarahannya saat itu juga dan berteriak kencang. 3 iblis tua, akan kubunuh kalian. Teriak Tian Lei, ia semakin meluapkan semua energi spiritual yang bergejolak di dantiannya. Hal itu membuat dunia yang sebenarnya dunia ilusi itu menghilang. Di saat yang bersamaan, di sebuah kamar, tampak Tian Lei yang sedang berbaring di atas kasur dengan keadaan sudah tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Di samping tempat tidur Tian Lei, terdapat sebuah tempat tidur yang besar yang di atasnya tampak Xiao Bai yang mengalami hal yang sama dengan Tian Lei. Tapi, kejadian aneh kemudian terjadi. Dari dalam tubuh Tian Lei banyak energi spiritual berwarna ungu mulai meluap-luap keluar dari tubuhnya. Tian Lei masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, melayang di udara dan meluapkan energi spiritual yang begitu besar tersebut. Duar. Ledakan yang besar terjadi akibat luapan energi spiritual yang begitu besar dari Tian Lei. Semua orang yang mendengar ledakan itu kemudian berlari menjauh dan pasukan kota beserta wali kota dan Zilin Feng pergi ke tempat ledakan yang ada di kediaman yang ditempati Tian Lei. Setelah sampai di sana, tampak Tian Lei yang sedang melayang di udara dengan bajunya yang telah robek dan hanya menyisakan celana dan sabuk dari perak di pinggangnya. Tingkat kultivasi Tian Lei juga meningkat pesat saat itu juga, dari tingkat spirit langit tahap 1 menjadi spirit langit tahap 5. Hal ini mungkin karena Tian Lei telah menyerap energi spiritual yang sangat besar dari badak api 3 bulan yang lalu. Selain Tian Lei, ada juga Xiao Bai yang juga melayang di atas udara. Ia dikelilingi oleh energi spiritual berwarna emas yang sangat kuat yang membentuk dinding spiritual seperti bola untuk melindunginya dari ledakan tadi. Karena Tian Lei yang masih tak sadarkan diri, Tian Lei pun jatuh dari ketinggian. Semua orang yang ada di bawahnya berlari untuk menangkap tubuh Tian Lei. Pada saat yang sama, kesadaran Xiao Bai telah kembali lagi. Xiao Bai melihat Tian Lei hampir menyentuh tanah langsung melesat melompat ke bawah untuk menangkap Tian Lei. Tap! Tian Lei berhasil mendarat tepat di atas punggung Xiao Bai, dan Xiao Bai juga mendarat dengan selamat di tanah. Tian Lei kemudian membuka matanya perlahan dan menyadari bahwa dirinya berada di atas punggung Xiao Bai. Xiao Bai. Ucap Tian Lei dengan pelan dan memeluk erat leher Xiao Bai yang lembut. Semua orang yang melihat itu menjadi lega dan senang karena Tian Lei dan Xiao Bai telah sadarkan diri. Setelah keadaan Tian Lei telah menjadi lebih baik, Tian Lei, Xiao Bai, wali kota Zilian dan istrinya, Zibing Yan dan Zilin Feng makan siang bersama kala itu.
Di meja makan yang penuh dengan hidangan yang lezat dan mewah, Tian Lei makan dengan lahap karena ia tidak makan selama 3 bulan ini. Begitu juga dengan Xiao Bai, ia tampak sibuk dengan daging-daging yang telah dipanggang. Semua orang yang melihat Xiao Bai dan Tian Lei yang makan dengan lahap hanya tersenyum dan menggeleng kecil. Saat sedang memakan makanannya, Tian Lei melirik ke arah orang-orang yang ada di sekitarnya. "Hehe, maaf," ucap Tian Lei. Ia kemudian berhenti makan sejenak dan memakan makanannya dengan pelan. "Tak apa. Kau lanjutkan saja," ucap Zilin Feng. "Oh, iya. Di mana Yan Lao dan Yan Yuanli?" tanya Tian Lei yang masih memakan makanannya. "Sebulan yang lalu, karena kau tak kunjung sadar, mereka kembali ke kota kekaisaran untuk mencari tabib yang bisa mengobatimu. Saat itu aku baru tahu kalau mereka berdua berasal dari keluarga kerajaan. Dan ternyata si pemuda itu adalah seorang pangeran," ucap Zilian. "Ya, aku juga baru tahu saat bis-bis itu menyerang," ucap Tian Lei. Zilin Feng melihat ke arah Tian Lei. "Tuan muda Tian Lei, aku mendengar dari kedua orang itu bahwa penyerangan ini tidak biasa. Apakah Tuan muda Tian Lei bisa menjelaskannya?" tanya Zilin Feng. Tian Lei meletakkan sendok dan garpu yang ia pegang ke atas piring. "Sebenarnya, kami berpendapat bahwa penyerangan kali ini adalah ulah Master Beast," ucap Tian Lei yang mulai serius dengan pembicaraan itu. "Master Beast? Kenapa orang-orang hebat seperti itu menyerang kota? Kami tidak pernah menyinggung seorang Master Beast selama ini," ucap Zilian. Tian Lei menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. "Kenapa tanya aku? Memangnya ini kotaku. Tapi, aku ingin bertanya. Apakah kalian pernah membuat marah orang-orang dengan kekuatan besar di kekaisaran ini?" tanya Tian Lei. Zilian kemudian berpikir sejenak tentang persoalan yang ditanya Tian Lei. Ia kemudian teringat dengan suatu hal. "Benar. Beberapa bulan yang lalu, putriku mendapatkan kualifikasi akad spiritual tingkat kaisar. Dan patriark dari lembah iblis ingin menjadikan putriku sebagai muridnya. Tapi, aku sama sekali tidak mengizinkannya. Kau tahu sendiri mereka seperti apa," ucap Zilian. Tian Lei tersenyum. "Kalau begitu, sudah jelas," ucap Tian Lei. Ia kembali menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. "Kak Tian Lei, apa maksudmu?" tanya Zibingyan yang sedari tadi hanya mendengarkan bersama ibunya. Tian Lei melirik ke arah Zibingyan. "Master Beast bukan hanya keberadaan yang spesial seperti halnya alkemis. Tapi, mereka juga memerlukan ki iblis yang sangat besar untuk mengendalikan seekor beast. Terutama, beast tingkat 5. Dan di kekaisaran ini, hanya pilar lembah iblis yang mengolah ki iblis yang besar," ucap Tian Lei dengan serius. "Itu masuk akal, mengingat kita menolak tawaran mereka. Mereka pasti akan membalas kita, atau merebut Zibingyan secara paksa," ucap Zilin Feng. Tian Lei kemudian tersenyum. "Tenanglah. Sebenarnya, aku memiliki misi dari seorang kenalan. Dia memintaku untuk menghancurkan pilar lembah iblis. Mungkin tidak sekarang, tapi beberapa tahun lagi aku pasti akan menghancurkannya untuk menghindari masalah di masa depan," ucap Tian Lei. "Kalau begitu, jangan lupa untuk mengundang orang tua ini jika saatnya telah tiba," ucap Zilin Feng. "Ya, kita akan bersenang-senang saat itu," ucap Tian Lei. Ia kembali melanjutkan acara makannya. Jing Yumei, istri dari Zilian melihat ke arah Tian Lei, lalu tersenyum.
Pemuda ini cukup tampan. Benar-benar cocok dipasangkan dengan putriku yang cantik. Ucap Jing Yumei terang-terangan. Uhuk, uhuk. Tian Lei langsung batuk-batuk mendengar perkataan Ibu Zi Bingyan barusan. Ibu. Zi Bingyan menyebut ibunya dengan wajah cemberut yang memerah dan tampaknya ia memang menyukai Tian Lei. Benar juga. Tuan muda Tian Lei juga masih muda, pasti belum menikah. Orang tua ini sangat setuju jika Anda menjadi cucu menantuku. Ucap Zilin Feng. Tian Lei agak canggung dengan situasi saat ini. Ia telah mengalami banyak hal di kehidupan sebelumnya, bertarung dengan banyak orang kuat dan membuat banyak keajaiban lainnya. Tapi, belum pernah berurusan dengan hal yang berkaitan dengan rencana pernikahan. Bahkan saat pertunangannya dengan Xie Ningxiang, Tian Lei tidak grogi karena memang tubuhnya itu adalah milik Tian Lei yang dulu yang memiliki perasaan dengan Xie Ningxiang. Jadi, rasa groginya menghilang karena senang. Tian Lei meminum air yang ada di dekatnya karena tidak tahu harus apa dan Xiao Bai yang sedang makan di dekatnya melihat Tian Lei. Gur. Xiao Bai menggeram dengan tingkahnya yang terlihat mengejek Tian Lei. Sialan, kau malah mengejekku. Pikir Tian Lei, lalu Zilian bertanya padanya. Tian Lei, bagaimana? Apakah kau mau menikah dengan putriku? Anggap saja ini lamaran. Ucap Zilian. Tian Lei menjadi kepikiran dengan Xie Ningxiang saat Zilian bertanya begitu padanya lalu ia menjawab. Maaf. Aku telah memiliki tunangan. Aku harus menjemputnya suatu hari nanti. Ucap Tian Lei. Hal itu pun membuat keadaan menjadi hening. Di dalam keheningan itu, Zi Bingyan meneteskan air mata lalu berlari pergi dari tempat tersebut dalam keadaan menangis. Bingyan, panggil ibunya. Aku akan menenangkannya terlebih dahulu. Ucap Ibu Zi Bingyan lalu pergi menyusul Zi Bingyan. Sudah-sudah, tidak perlu dipikirkan. Semua orang memiliki keputusan. Ucap Zilian untuk mencairkan suasana. Ya, baiklah. Ucap Tian Lei, ia agak merasa bersalah saat itu. Informasi baru. Pembaruan ranah kultivasi. Penempaan tubuh. Spirit bumi. Spirit langit. Yin dan Yang. Mahayana. Immortal. Xiantian. Sovereign. Penguasa agung. Penguasa tertinggi. Tingkat teknik dan artefak. Spiritual. Raja. Kaisar. Suci. Dewa. Akar spiritual fana, Heaven Spirit. Akar spiritual bumi, Yin dan Yang. Akar spiritual langit, Mahayana. Akar spiritual kaisar, Xiantian. Akar spiritual suci, Sovereign. Akar spiritual dewa, Great Ruler. Akar spiritual ilahi. Saat sore hari ketika matahari mulai terbenam, di puncak sebuah bukit yang dikuasai oleh keluarga wali kota, tampak Zi Bingyan duduk di pinggiran jurang sambil melihat pemandangan matahari terbenam. Matanya masih tampak basah dengan bekas air mata saat ia menangis tadi. Saat ia sedang asik melihat pemandangan, Tian Lei ternyata menyusulnya ke tempat tersebut. Tian Lei berjalan mendekati Zi Bingyan. Zi Bingyan yang merasakan ada yang datang langsung melihat ke arah Tian Lei. Kak Tian Lei. Tanya Zi Bingyan lalu ia mengusap-usap air matanya. Tian Lei tersenyum lalu duduk di sebelah kanan Zi Bingyan. Kau suka melihat matahari terbenam? Tanya Tian Lei. Aku hampir setiap hari selalu kesini untuk melihat pemandangan. Ucap Zi Bingyan sambil melihati pemandangan yang tersedia di depannya. Begitukah? Ucap Tian Lei. Zi Bingyan lalu merunduk. Apakah dia cantik? Tanya Zi Bingyan.
Tian Lei tersenyum mendengar perkataan Zi Bingyan. Ya, dia cantik. Tapi bukan karena itu aku mencintainya, ucap Tian Lei. Zi Bingyan melihat ke arah Tian Lei. Lalu karena apa? Tanya Zi Bingyan. Tian Lei melihat ke arah pemandangan yang ada di depannya. Karena dia selalu ada untukku walaupun aku dulunya bukan apa-apa, ucap Tian Lei. Zi Bingyan yang mendengar itu hanya terdiam. Ia mengerti dengan perkataan Tian Lei barusan. Lalu mereka berdua pun lanjut melihat pemandangan matahari terbenam hingga keadaan mulai menjadi gelap. Pada malam harinya, karena Tian Lei telah menghancurkan kediamannya yang sebelumnya, maka Tian Lei telah diberikan sebuah kediaman yang baru untuk tempat tinggalnya. Tian Lei kini duduk bersila di lantai kamarnya. Ia duduk berhadapan dengan Xiao Bai yang telah berubah wujud menjadi seekor anakan asteris agar ia bisa tinggal bersama dengan Tian Lei. Tian Lei bermaksud untuk memeriksa ikatan darahnya dengan Xiao Bai. Karena hari ini ia selalu merasa ada yang aneh dengan ikatan darahnya dengan Xiao Bai. Tian Lei kemudian menembakkan kekuatan jiwanya untuk masuk ke dalam segel emas di dahi Xiao Bai. Karena di dalam segel itulah Tian Lei menempatkan inti ikatan darahnya dengan Xiao Bai. Tian Lei terus menyusuri ruang yang ada di dalam segel tersebut dan akhirnya menemukan tempat inti ikatan darahnya dengan Xiao Bai. Tian Lei memeriksa inti ikatan darah yang ukurannya kurang lebih sama dengan sebuah mutiara, dan inti ikatan darah itu memiliki warna ungu yang sangat kuat. Setelah lama memperhatikan inti ikatan darahnya, Tian Lei akhirnya menemukan bahwa inti ikatan darahnya dengan Xiao Bai mengalami ketidakstabilan. Hal ini membuat Tian Lei hanya bisa meminjam sedikit kekuatan dari Xiao Bai. Tian Lei kemudian membuka matanya dan melihat Xiao Bai dengan wajahnya yang bersedih karena ia bisa mengetahui apa yang dilihat oleh Tian Lei. Tian Lei tersenyum dan mengelus-elus kepala Xiao Bai. Tidak apa-apa. Bukankah hanya tidak bisa meminjam kekuatan dalam jumlah yang besar? Lagi pula, cepat atau lambat aku akan mencapai puncak dunia ini. Tidak perlu khawatir, ucap Tian Lei. Ucap Xiao Bai. Ia mengangguk dengan dirinya yang sangat menggemaskan walau terlihat sedang bersedih. Setelah memeriksa hal yang membuat ia gelisah, Tian Lei melanjutkan aktivitasnya dengan menstabilkan kekuatannya yang tiba-tiba menembus 4 ranah sekaligus. Setelah selesai dengan latihannya, Tian Lei berbaring sejenak di atas tempat tidurnya dan akhirnya tertidur bersama Xiao Bai. Selama beberapa hari ini, Tian Lei memutuskan untuk beristirahat di kota teratai putih terlebih dahulu untuk benar-benar memulihkan keadaannya. Ia membantu para pasukan kota untuk menyingkirkan puing-puing bangunan yang tersisa dan juga menstabilkan kekuatannya yang telah menembus 4 ranah. Tian Lei hanya bersantai tanpa ada gangguan apapun hingga seminggu telah terlewati. Di depan gerbang timur, tampak wali kota dan istrinya, Zi Bingyan dan Zi Linfeng yang sedang mengantar kepergian Tian Lei. Selain mereka, ada juga beberapa jenderal pasukan kota yang mengantar kepergian Tian Lei. Apakah kau yakin akan pergi sekarang? Tidak mau beristirahat beberapa hari lagi? Tanya wali kota Zi Lian. Tian Lei yang telah menaiki punggung Xiao Bai pun menjawab. Tidak perlu, aku harus mengenali tempat tujuanku terlebih dahulu. Agar saat waktunya tiba, aku bisa lebih leluasa di sana. Ucap Tian Lei. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Ucap wali kota Zi Lian. Tian Lei tersenyum lalu mengarahkan tubuh Xiao Bai untuk berbalik dan memulai perjalanannya, tapi Zi Bingyan memanggil namanya dan membuat Tian Lei berhenti. Kak Tian Lei. Panggil Zi Bingyan.
Tian Lei menoleh ke belakang dan menatap Si Bingyan. Ada apa? Apakah kita akan bertemu lagi? Tanya Si Bingyan dengan wajah memerah. Tian Lei tersenyum mendengar ucapan Si Bingyan. Jika kita memiliki takdir untuk bertemu, maka kita akan bertemu. Ucap Tian Lei. Si Bingyan hanya menunduk dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, semuanya. Aku pergi dulu. Ucap Tian Lei lalu mulai menyuruh Xiao Bai berjalan. Hati-hati di jalan Tuan Muda Tian Lei. Kota kami akan selalu terbuka untukmu. Anda pasti akan menjadi yang terkuat di masa depan. Orang-orang di belakang Tian Lei terus berteriak memberi dukungan untuk Tian Lei dan saat Xiao Bai sudah berjalan puluhan meter, Si Bingyan ikut berteriak. Kak Tian Lei, semangat. Jika memang takdir tidak mempertemukan kita, maka aku akan pergi mencari kakak. Teriak Si Bingyan. Tian Lei tersenyum lalu melambai-lambaikan tangannya. Itu jika kita memang akan bertemu lagi. Ucap Tian Lei dalam batinnya. Setelah beberapa jam berjalan, Tian Lei dan Xiao Bai akhirnya telah mencapai wilayah gurun iblis terpencil. Yang mana, itu adalah tempat berdirinya dua kekuatan besar yakni kota Shamo yang merupakan kota terkuat kedua di Kekaisaran Yan dan Kerajaan Ular Langit yang merupakan tempat berkuasanya para siluman ular di gurun tersebut. Dalam perjalanan ini, Tian Lei selalu memikirkan tentang dirinya yang tidak bisa meminjam banyak kekuatan dari Xiao Bai lagi. Jika ada bahaya besar yang mengancam, lalu bagaimana ia akan menghadapinya? Itulah hal yang Tian Lei pikirkan saat ini. Tapi, Tian Lei bukan orang yang mudah menyerah ataupun lemah. Dengan pengalamannya di kehidupannya yang sebelumnya, ia pasti bisa menghadapi bahaya-bahaya dan masalah-masalah yang terjadi di masa depan. Dengan meminjam kekuatanmu, aku mungkin hanya akan meningkat ke ranah Yin dan Yang bintang 5 saja. Dan ditambah dengan kekuatan pedang penghancur langit, aku hanya bisa mengalahkan seorang kultivator puncak Yin dan Yang. Mungkin aku hanya akan membuat sedikit kekacauan saja. Ucap Tian Lei. Tian Lei lalu mengelus-elus rambut halus di kepala Xiao Bai. Xiao Bai, kau harus melindungiku mulai sekarang. Ucap Tian Lei. Oh. Xiao Bai melolong dengan penuh semangat. Tian Lei lalu mengepalkan tangannya dan mengangkatnya ke arah langit. Xiao Bai, ayo kita menuju puncak sekali lagi. Ucap Tian Lei dengan penuh semangat dan membuat Xiao Bai semakin semangat. Oh. Xiao Bai melolong semakin keras dan semangat yang semakin membara. Skip 9 bulan kemudian. Jangan lupa kasih hadiah ya. Kalau bisa koin. Wilayah gurun iblis terpencil merupakan wilayah perbatasan antara Kekaisaran Yan tepatnya kota Shamo dengan Kerajaan Ular Langit. Kondisi di tempat ini sangatlah ekstrim, yang kuat akan menindas yang lemah demi kekayaan ataupun kekuatan, sehingga Kekaisaran sama sekali tidak memperhatikan tempat ini. Tapi, di bawah kekuasaan seorang wali kota bernama San Ye, kota Shamo berkembang menjadi kota yang sangat kaya dan kuat. Semua pertarungan diperbolehkan tapi tidak dengan membunuh. Para tentara bayaran yang sangat kuat kini berkumpul dan menjadi bawahan wali kota San Ye. Kini, kota Shamo memiliki 1 orang tahap immortal bintang 1 dan 10 ahli tahap Mahayana lapisan 5 dan di atasnya. Selama beberapa waktu terakhir, Tian Lei dan juga Xiao Bai telah membuat beberapa kekacauan kecil di beberapa tempat di wilayah kota Shamo. Selama perjuangannya beberapa bulan ini, Tian Lei berhasil menembus tahap Yin dan Yang berkat banyak pil dan pelatihannya di kolam Yin dan Yang yang dikuasai oleh salah satu klan di kota Shamo.
Banyak hal yang telah Tianlei lakukan di wilayah kota Shamo, hingga 9 bulan telah ia lewati di tempat tersebut. Tepat pada hari ini, adalah hari terbukanya portal menuju peninggalan reruntuhan dunia kuno wilayah gurun yang awalnya hanya diisi oleh beberapa tentara bayaran yang melakukan misi, sekarang telah ramai dengan lautan manusia. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yakni mendapatkan keberuntungan hingga bisa mendapatkan teknik atau artefak setidaknya tingkat raja. Walaupun banyak harta karun yang sangat berharga di tempat tersebut, hanya kultivator di bawah tahap Mahayana yang bisa memasukinya. Perwakilan dari masing-masing 5 pilar kekaisaran juga telah sampai di tempat tersebut. Perwakilan dari lembah iblis adalah Mo Zidao dengan tingkat kultivasi spirit langit bintang 5 dan juga 3 orang pengawal tingkat yin dan yang bintang 5. Perwakilan dari gedung Qinglong adalah King Xiaoli, dengan tingkat kultivasi spirit langit bintang 7 dan ditemani oleh 2 pengawal tingkat yin dan yang bintang 7 dan 8, dan juga ada seorang murid yang cukup berbakat ikut dengannya, Xie Tianyang, dengan tingkat kultivasi spirit langit bintang 3. Perwakilan dari Menara Pedang Suci adalah Jian Ren, ia kini telah mencapai ranah spirit langit bintang 5 sama dengan Mo Zidao dan ditemani oleh 2 pengawal tingkat yin dan yang bintang 5. Perwakilan dari gedung alkemis adalah Gu Yunfeng, tuan muda dari gedung alkemis dengan tingkat kultivasi spirit langit bintang 4 dan seorang alkemis tingkat 3 di usianya yang ke-19 tahun sekarang ini. Ia ditemani oleh 3 pengawal tingkat yin dan yang bintang 6. Dan yang terakhir adalah perwakilan dari Istana Seribu Bunga yaitu Ying Hua, dengan tingkat kultivasi spirit langit bintang 4. Ia ditemani oleh 2 orang kultivator wanita tingkat yin dan yang bintang 5 dan seorang teman bernama Liu Jingyu dengan tingkat kultivasi spirit langit bintang 3. Tianlei dan Xiao Bai juga telah berada di tempat tersebut, mereka berada di tengah-tengah lautan manusia yang sedang menunggu terbukanya portal menuju peninggalan reruntuhan dunia kuno. Xiao Bai menggunakan elemen es miliknya dan membekukan pasir yang tampak terasa panas di sana dan berbaring di atasnya. Sementara Tianlei bersantai dengan bersandar di perut Xiao Bai yang terasa begitu lembut dan nyaman. Semua orang yang di dekat Tianlei sepertinya agak mengenal siapa itu Tianlei. Mereka berbisik satu sama lain dengan temannya. Apakah kau lihat orang itu? Tampak orang berbadan kekar dengan kepala botak menunjuk ke arah Tianlei. Yang itu. Memangnya kenapa? Teman di sebelahnya ikut menunjuk ke arah Tianlei. Benar. Dia adalah orang yang membuat keluarga Tang melayaninya selama 6 bulan terakhir dan kehilangan banyak air pada kolam yin dan yang. Ucap pria botak itu dengan serius, walaupun ia berbisik namun bisa didengar oleh Tianlei dengan jelas. Sehebat itu. Bukankah dia terlihat masih muda? Bahkan usianya mungkin baru 18 atau 19 tahun. Bagaimana ia bisa melawan para tetua keluarga Tang yang ada di tingkat yin dan yang senior? Ucap teman di sebelahnya. Mana ku tahu. Tapi kehebatannya bukan itu saja. Dia juga berhasil mengalahkan ular putih mata merah milik klan Tang yang keberadaannya setara dengan kultivator tingkat puncak yin dan yang. Ucap pria kepala botak. Teman pria botak itu tampak terkejut mendengar perkataannya barusan. Benarkah? Apakah dia sangat hebat? Apa tingkat kultivasinya sekarang? Dengan kejeniusan seperti itu, keberadaannya pasti lebih hebat dibandingkan dengan tuan muda dan nona dari 5 pilar kekaisaran. Ucapnya. Ya, kau benar. Ku dengar, beberapa waktu yang lalu, ia telah menembus tingkat yin dan yang. Ucap pria botak. Teman dari pria botak itu menelan ludahnya.
Benar-benar orang yang mengerikan, ucapnya. Mendengar orang-orang di sekitarnya yang begitu menyanjungnya, Tianlei hanya tersenyum dan berpikir. Sudah berapa lama aku tidak mendapatkan pujian-pujian seperti itu, pikirnya. Sementara itu, di dalam kerumunan orang-orang tak jauh dari tempat Tianlei, tampak seorang gadis cantik kisaran umur 20 tahun dengan rambut perak yang terikat rapi dan mata merah muda yang cantik seperti bunga. Gadis itu adalah Liu Jingyu. Liu Jingyu tampak sedang berjalan entah kemana, ia sepertinya sedang mencari sesuatu di tempat tersebut. Liu Jingyu kemudian mendekati dua orang pria tua, yang satu gendut dengan wajah yang memuakkan dan yang satunya lagi kurus tapi tampak seperti orang yang di sebelahnya, sangat memuakkan. "Permisi, apakah kalian tahu di mana tempat orang-orang dari gedung Qinglong berada?" tanya Liu Jingyu. Kedua pria tua itu pun membalikkan badannya dan melihati tubuh seksi nan mulus dari Liu Jingyu. "Wow, begitu seksi dan mulus," ucap pria gendut dengan wajah yang mesum. "Benar. Gadis cantik, apakah kau mau menemani paman ini bermain?" tanya pria kurus dengan wajah yang mesum juga. "Cih, orang-orang kota Shamo benar-benar seperti yang dirumorkan. Tidak memiliki tata krama," ucap Liu Jingyu dengan wajah yang terlihat kesal lalu melangkah pergi dari sana. Tapi, saat ia hendak pergi, tangannya yang putih dan mungil ditahan oleh pria gemuk. "Gadis cantik, kau mau kemana? Bukankah kau yang mendatangi kami? Kenapa terburu-buru pergi?" ucap pria gendut, ia memainkan lidahnya dengan menjilati bibirnya. "Kalian mau apa? Aku ini murid dari Istana Seribu Bunga," ucap Liu Jingyu yang ketakutan, sambil mencoba melepaskan tangannya. "Hehe, memangnya kami kota Shamo takut dengan pilar kekaisaran?" tanya pria kurus. Liu Jingyu tampak semakin ketakutan dengan dua pria tua itu. Kata guru, orang-orang di kota Shamo sama sekali tidak peduli dengan kekuatan kelima pilar. Ternyata itu benar, pikir Liu Jingyu. Sementara itu, Tianlei sebenarnya telah memperhatikan kejadian yang dialami Liu Jingyu saat ini dari tadi. Tianlei menghela nafasnya dan kemudian mencoba untuk duduk. Entah kenapa, instingnya mengatakan bahwa ia harus menolong gadis tersebut. Tianlei kemudian berdiri tegak dan meregangkan otot-otot tubuhnya. Ia sangat pegal karena telah menunggu dari tadi. Semua orang yang melihat Tianlei berdiri begitu penasaran dengan hal gila apa yang akan dilakukan oleh Tianlei. Tianlei kemudian dengan kecepatan yang luar biasa melesat menjauh dari tempatnya saat ini dan menuju ke arah orang-orang yang sedang melecehkan Liu Jingyu. Di tempat Liu Jingyu, tampak kedua orang tadi dengan tak tahu malunya hendak menjilat leher Liu Jingyu, tapi hal itu kemudian terhentikan setelah Tianlei tiba-tiba berada di depan mereka. Tianlei kemudian melepaskan tangan Liu Jingyu dari genggaman pria tua lalu Tianlei menangkap wajah kedua orang tersebut dan menghantamnya ke tanah hingga banyak darah yang keluar dari kepala mereka. Buak! Kedua orang tua itu tampak tak berdaya dengan serangan fisik yang diberikan Tianlei pada mereka, walaupun mereka sama dengan Tianlei berada di tingkat Yin dan Yang bintang 1, tapi perbedaan kekuatannya begitu jauh. Episode sebelumnya melanjutkan perjalanan. Episode berikutnya terbuka.